Pemirsa, selamat berjumpa lagi di channel saya, Tere Floris. Hari ini saya akan mempraktekkan cara membungakan pada tanaman anggrek yang susah untuk berbunga atau tidak mau berbunga. Pemirsa, sebenarnya tanaman anggrek itu kalau tanamannya subur dan dia sudah waktunya berbunga, dia akan berbunga. Tapi ada beberapa kendala sehingga tanaman anggrek itu tidak mau ya untuk berbunga. Nah, ini ada beberapa tanaman anggrek saya, pemirsa. Ini anggrek dendrobium yang sudah berbunga ya, pemirsa. Ini tadinya saya tanam dari keiki ya. Ini tanpa diberi perlakuan khusus ya, dia sudah berbunga ya. Jadi pada waktunya berbunga, dia berbunga ya. Tapi kadang-kadang anggrek ada yang bandel, tidak mau berbunga. Kemudian ini juga pemirsa, ini adalah tanaman anggrek. Ini bunga Cattleya saya ya. Ini Cattleya mini ya. Ini Cattleya Sobodol ya namanya. Ini tadinya juga hasil dari split ya pemirsa, hasil dari split. Kemudian setelah di split dia ngambek, tidak mau berbunga, dan setelah saya perlakukan khusus ya dengan trik ini, baru ini mulai berbunga. Ini juga pemirsa, ini tadinya juga bandel ya, lama tidak berbunga ya, karena tadinya juga di split ya, tadinya di split, kemudian dia malas berbunga. Jadi setelah saya beri perlakuan khusus, ini juga sudah kuncup ya, kuncup untuk berbunga ya. Kemudian pemirsa, tanaman anggrek, ini contoh tanaman anggrek dendrobium ya pemirsa. Ini tanaman ini sebenarnya sudah sangat lama ya. Dulunya ini saya beli dari seedling pemirsa ya, dari umur sekitar 6 bulan ya, seedling ya. Kemudian ini sudah saya rawat selama 4 tahun pemirsa. Tapi lihat ini ya, sampai sekarang ya masih belum berbunga. Padahal kalau dilihat ini akarnya bagus ya, ini akarnya sehat, akarnya bagus ya. Kemudian tanamannya juga sehat ya. Tetapi ini pemirsa, kemarin memang mau saya perlakukan supaya berbunga, dia ada tunasnya ya pemirsa. Jadi kalau tanamannya sudah tua ya pemirsa, sudah dewasa, tetapi dia masih gendong ada tunas kecilnya ya, dia tidak akan mau berbunga pemirsa ya. Jadi yang ini sudah tunasnya sudah tidak ada yang kecil lagi ya, nggak ada yang tunas kecil lagi. Jadi akan kita perlakukan supaya dia mau berbunga. Ini pemirsa, ini adalah pupuk ya, pupuk yang saya bungkus dengan kain ya. Ini pupuk yang slow release ya, jadi setiap saat ada di sini, dan dia slow release itu artinya lambat terurai ya pemirsa. Jadi sekali pupuk bisa untuk 6 bulan. Nah, yang kedua ini pemirsa, ini bunga Cattleya saya juga ini ya. Ini Cattleya ya. Bunga Cattleya itu kalau ada tunas yang baru ya, ini tunas yang baru. Ini sepertinya ada amplopnya ya pemirsa, ini amplopnya. Ini ada amplopnya kecil sini. Itu adalah calon bunga ya. Jadi supaya nanti cepat berbunga, kita perlakukan khusus nanti ya. Dan ini contoh ya, ini contoh bunga ya. Ini bunga yang tadi bersama ini pemirsa ya, ini sudah berbunga ya ini. Ini dendrokriting ya pemirsa ini. Ini jenis yang keren ya pemirsa ini. Ini adalah bunga-bunga dari kolektor tanaman ya, kolektor anggrek. Ini namanya Dendrobium Black Spider ya. Ini baru berbunga, ini sudah 2 bulan lebih, ini masih awet ya. Itu kelebihan dari tanaman anggrek ya. Dan ini setelah berbunga dia ada tunasnya ya. Jadi
Ini dengan ini satu letting ini ya pemirsa. Ini waktu saya beli ini sama dengan ini ya, yang ini udah berbunga, yang ini belum ya. Jadi nanti kita perlakukannya. Nah gitu. Kemudian bagaimana caranya pemirsa memperlakukan supaya anggrek itu mau berbunga ya? Yang pertama kita beri pupuk ya. Yang pertama kita spray dengan pupuk ya pemirsa. Ya ini jenis pupuk, saya enggak ini merek ya pemirsa. Pokoknya ini jenis pupuk yang saya punya, dia pupuk ganda NPK nih ya, tuh ya. Jadi konsentrasinya ini pemirsa ya, NPK 10 55 10 ya, NPK 10 55 10. Jadi N nya 10, P nya 55, K nya 10. Jadi ini pupuk NPK, pupuk ganda yang fosfornya tinggi untuk merangsang pembungaan ya. Yang kedua pemirsa, kalau masih bandel belum berbunga ya, nah ini ada trik yang kedua ya. Ini adalah hormon giberellin ya pemirsa. Hormon giberellin fungsinya untuk bisa merangsang pembelahan sel, merangsang untuk pertumbuhan tunas, dan bisa juga merangsang untuk pembungaan ya. Jadi merangsang pembungaan juga. Nanti akan kita perlakukan dua-duanya ya. Nah sekarang yang pertama kita perlakukan dengan memberi pupuk ya pemirsa. Jadi anggrek itu juga tidak mau berbunga kalau pupuknya tidak cukup ya pemirsa. Walaupun dirangsang dengan hormon sekalipun ya, kalau dia pupuknya tidak cukup, dia juga tidak akan berbunga ya. Jadi ini kita akan pupuk ya, ini dengan NPK tadi ya, yang P nya tinggi ya, P nya tinggi tadi P55 ya, N nya 10, K nya 10 ya. Kita beri setengah sendok saja pemirsa ya, kita beri setengah sendok teh. Ini airnya 1 liter ya, airnya 1 liter, pupuknya setengah sendok teh ya. Kemudian kita spray ya, kita spray kepada tanaman yang kita perlakukan supaya dia mau berbunga ya. Nah ini bisa kita spray ini ya, kita spray di batang, di akar, dan daunnya ya, semuanya. Kita semua pemirsa ini sampai semuanya basah ya pemirsa. Ini akar, batang, daunnya semuanya kita spray ya, yang pertama. Kemudian yang kedua juga pemirsa, ini ya, yang tadi kita akan melakukan ini ya, kita juga spray ini karena dia belum ada semputnya ya, belum ada tanda-tanda mau muncul bunganya. Kita spray NPK dengan P tinggi ini pemirsa, itu kalau kita mau mengharapkan berbunga ya, paling enggak 1 minggu 2 kali ya. Nah itu sudah terlakukan ya pemirsa. Nah pemirsa, jadi kita perlakukan itu, kemudian kita tunggu ini, kita perlakukan kan, kita pupuk 1 minggu 2 kali ya pemirsa dengan NPK tadi ya, P nya yang 55 ya, N nya 10, K nya 10 ya.
itu 2 kali seminggu ya. Kemudian biasanya itu tidak langsung berbunga ya pemirsa, biasanya kita nunggu sekitar 1-2 bulan ya gitu ya. Itu pun kalau kita rutin, dan juga itu didukung dengan lingkungan ya, lingkungan kita menempatkan anggrek ini. Jadi anggrek ini dia mau berbunga, kalau yang pertama dia cukup cahaya matahari, cukup pupuk dan nutrisi, yang ketiga dia cukup angin ya pemirsa. Jadi anggrek itu kenapa sering digantung ya, ini semua saya gantung karena anggrek itu perlu angin yang banyak, angin yang semilir supaya dia cepat terbentuk bunga ya. Kemudian yang kedua pemirsa, kita perlakukan dengan ini ya, kita perlakukan dengan hormon gibberellin ya. Langsung saja kita coba ya. Kita coba dengan hormon gibberellin ya. Kemudian di bagian mananya pemirsa kita buat ya. Ya ini gibberellin murni aja kita buat ya, nggak usah diajarkan ya. Kita langsung kita buat di, kalau Cattleya ini kan pemirsa, kalau ada tunas ya, ada tunas baru dia akan muncul bunga kalau dia sudah dewasa. Jadi kita langsung buat di bagian ya tunasnya ini ya. Kita buat 5 tetes ya pemirsa ya. Nah kita buat 5 tetes ya. Kita perlakukan hanya kepada tunas yang baru ya, kalau pada Cattleya pemirsa ini. Nah ini kita buat ya 5 tetes. Ini sudah kita perlakukan ya. Kemudian kalau pada dendrobium pemirsa, ini bisa setiap ruas kita buat ya, ini. Setiap ruas kita buat 1 tetes ini bisa ini ya. Ini 1, 2 ya. 3 di sini ya. Kita buat setiap ruasnya ini, kita kasih 1 tetes. Ya, ini juga di sini ya. Kita buat 1 tetes pada setiap ketiak daunnya pemirsa ya. Tuh kita buat semuanya ya. Mudah-mudahan nanti dia berbunga semua ya pemirsa ini. Nah, mudah-mudahan nanti berbunga semua ya. Bisa perlihatkan ke pemirsa kalau sudah muncul ya. Dan ini biasanya akan muncul bunga itu setelah diperlakukan ya. Itu 1-2 bulan pemirsa ya. Bahkan mungkin sampai 3 bulan. Jadi merawat anggrek itu kuncinya adalah modalnya sabar pemirsa ya. Nah, modalnya sabar, kemudian kita harus pupuk secara rutin ya. Kalau kita mengharapkan bunganya, kita pupuk dengan kadar P yang tinggi ya. Kalau kita mengharapkan pertumbuhan tunas dan batang, kita pupuk dengan N yang tinggi ya pemirsa. Jadi jangan salah memilih pupuk, karena salah memilih pupuk juga dia tidak akan berbunga. Nah ini pemirsa, ini contohnya yang sudah saya lakukan ini ya. Ini sekitar 2 bulan yang lalu ya. Ini saya tetesi dengan gibberellin ini hasilnya pemirsa ya. Nah, ini juga Cattleya sogodol ya, Cattleya mini pemirsa. Ini juga tadinya ya. Ini tadinya splitannya pemirsa, ini kembarannya ya. Satu dipecah menjadi beberapa gitu. Nah ini juga hasil dari perlakuan dengan gibberellin sekitar 2-3 bulan yang lalu muncul ya. Nah kalau ini tadi pemirsa ya, ini dendro ya. Ini tanpa saya perlakukan, kalau dendro ini mudah berbunga ya. Ini mudah berbunga ya. Tapi kalau jenis yang keriting seperti ini pemirsa, jenis yang keriting itu harganya lebih mahal dan juga dia kualitasnya lebih bagus ya daripada yang tidak keriting ya. Itu susah berbunga pemirsa. Ini juga ya. Ini termasuknya ini sangat susah berbunga ya pemirsa. Jadi ini kelas kolektor nih ya. Ini Dendrobium Black Spider ya ini. Jadi kalau ini tadinya juga sepertinya pernah saya buat ini pakai gibberellin pemirsa, ini pernah saya buat ya.
Yang ini pernah saya buat tapi dulu ada tunas kecilnya ya, tuh tidak mau berbunga. Nah pemirsa, sekian video hari ini ya tentang cara membungakan pada tanaman anggrek ya pemirsa. Bila pemirsa menyukai channel saya Terry Floris, silahkan tekan like, subscribe, komen yang bermanfaat, bunyikan loncengnya, dan share ya bila nanti ada perkembangan atau upload video yang terbaru dari saya, supaya pemirsa dapat mendapatkan video ini. Sekian, terima kasih.